Shalom sidang jemaat Tuhan GBD Metro. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung. Persiapkan diri kita semua, karena kita percaya Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita beribadah, kita percaya hadirat Tuhan ada di sana. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat beribadah. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, pagi hari ini kita memulai ibadah Jumat Agung, mengingat bagaimana kematian Tuhan yang sudah berkorban dirinya buat kita. Biarlah pagi hari ini kita boleh beribadah sungguh-sungguh untuk mengingat kasih setia Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama, Engkaulah nafasku. Dengan kekuatan salibmu
dimampukan selalu semua perkaraku, semua harapanku ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan kau setia dan Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah memberikan dirinya buat kami, Engkau rela disalib buat kami ya Tuhan. Kami tahu itu hanya kebaikan yang Tuhan Allah kerjakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh berkumpul beribadah kembali untuk merasakan kebaikan-Mu, mengucap syukur buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk beribadah kepada-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Walaupun kami ada di rumah, tapi kami tetap mau sungguh-sungguh berdoa kepada-Mu. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Engkau hadir di setiap ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih mengurapi seluruh Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pagi hari ini. Biarlah Tuhan urapan yang sama juga ada di tengah-tengah seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih. Kami siap memuliakan nama-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur karena Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita yang pertama. Ku tahu Dia penolongku.
penebusku, Dia yang telah hidup menebus dosa kita semua. Kita ganti pujian kita oleh darah anak domba. Digalakkan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman itu akan mengajar kita, mendidik kita untuk kita boleh mempunyai iman yang teguh, percaya kepada Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Dan makasih Kristus, Ibu Tia berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang luar biasa. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada keselamatan. Engkau mati bangkit pada hari yang ketiga untuk setiap umat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat pengorbanan darah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau sungguh Allah yang hidup. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, biar kami boleh mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sidang jemaat GPDI Metro. Pagi ini kita mengikuti ibadah online pada hari perayaan Jumat Agung, di mana Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tentunya kita harus memaknai karya kematian Kristus sebagai sesuatu yang fenomenal, di mana dengan dasar kematian dan kebangkitan Kristuslah iman saya bertumbuh untuk mempercayai Dia sebagai satu-satunya juru selamat yang menebus dosa manusia. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan. Alkitab menuliskan di sana bahwa Yesus Kristus mati dengan cara yang terhina. Dia disalibkan. Salib adalah hukuman yang mengerikan bagi para pemberontak atau orang-orang yang terpidana mati pada masa pemerintahan Roma. Kengerian salib membuat orang-orang memalingkan wajah atau muka mereka dari kayu berpalang tersebut. Seorang sastrawan kenamaan yang bernama Khairil Anwar
pernah menulis syair yang berjudul Nyeri Isa. Dia menunjukkan dalam tulisannya rasa kekagumannya akan penderapaan Kristus. Bagaimana pribadi Yesus rela mati dengan cara yang terhina untuk menebus dosa manusia. Jika saja seorang Khairil Anwar bisa mengagumi dan menghargai kematian Yesus Kristus, apatah lagi kita sebagai orang percaya. Dengan memaknai salib Kristus, di mana dia telah mati di kayu salib, saya percaya sebagaimana nasihat daripada Rasul Petrus kepada orang-orang perantauan pada saat itu untuk tidak melupakan penderitaan Kristus, seperti itu juga kita dalam pengiringan iman kepada Tuhan. Makna yang kita dapatkan yang pertama adalah makna penggantian. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pengorbanan Tuhan Yesus sebagai pengganti bukan sekedar tindakan simpatik atas kesalahan yang telah diperbuat oleh manusia, tetapi adalah rencana Allah demi keselamatan manusia. Karena tercatat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45, Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Dia menggantikan posisi saya dan saudara yang sebenarnya layak untuk mendapatkan hukuman karena perbuatan dosa, pelanggaran yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Tidak ada cara lain. Yesus harus turun ke dalam dunia, mengambil posisi menggantikan saya dan saudara. Karena pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan penyelamatan dengan dirinya sendiri atau dengan cara-cara yang dianggap bisa menyelesaikan masalah dosa. Bukankah ada segelintir orang yang berpikir dengan berbuat baik dia bisa menyelamatkan dirinya? Sementara Alkitab berkata, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena perbuatan kita Anda diselamatkan, tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus yang telah mati menggantikan hidup saya dan saudara. Lalu Alkitab juga menuliskan saudara, makna salib adalah sebagai tempat Allah menyatakan belas kasihannya kepada manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Arti frasa dijadikan dosa, artinya saudara Yesus menanggung sendiri dosa dengan segala kenyataannya. Seperti kebiasaan Israel mengorbankan kambing jantan. Di dalam Bilangan pasal 7 ayat yang ke-34. Seperti itulah yang dilakukan Yesus. Belas kasihan Allah kepada manusia dinyatakan waktu dia pribadi yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Saudara coba membayangkan betapa kasih Allah kepada kita. Di hari Jumat Agung ini, waktu Anda melihat wajah Yesus yang hancur, rusak, bahkan melihatnya saja kita tidak menginginkannya. Luka-luka sekujur tubuh Yesus membuktikan bahwa dia menerima semua itu dengan hati yang rela. Dia mengerjakannya dengan hati yang tulus karena mencintai kita. Tanpa pamrih,
tanpa ada hal-hal yang mungkin menurut manusia itu adalah sebuah kebodohan. Tapi bukti salib merupakan sarana Allah membuktikan cintanya kepada kita dengan mengorbankan Yesus mati di kayu salib. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jika Allah tidak mencintai kita, maka saya percaya prinsip hukum Taurat, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi Allah mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya menggantikan saya dan saudara. Makna salib yang berikutnya adalah sebagai sebuah berita di masa-masa pandemi ini, saya berdoa bisa menyejukkan hati setiap kita bahwa salib melepaskan kita dari penderitaan. Katakan amin. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dikatakan di sana. Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Puji Tuhan saudara. Salib membuat kita dapat dilepaskan dari segala penderitaan. Baik penderitaan sakit penyakit, kesengsaraan, dan yang lain-lainnya. Ketika Anda dapat memaknai ini, maka saya ingin berkata, ada pengharapan baru di tengah-tengah kesulitan hidup yang semakin kompleks. Kalau saya coba perbandingkan di dalam 1 Korintus, apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah kepada kita? Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap engkau merasa beban itu begitu berat, pandanglah akan penderitaan Yesus di kayu salib. Kalau engkau mengimani Yesaya pasal 53 ayat yang keempat, dikatakan di sana, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Pagi ini waktu engkau mengimani bahwa Yesus yang telah mati, karena salibnya Anda disembuhkan. Karena salibnya segala penderitaanmu ditanggung oleh Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat ketika Yesus mati di kayu salib, haleluya, segala berkat Bapak Abraham dicurahkan, diberikan kepada kita. Mari terima itu dengan iman. Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23 tercatat di sana. Haleluya. Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bisa katakan amin saudara. Ada satu saat di mana tubuh kita ini akan dibebaskan. Dalam tubuh kemuliaan ketika Dia datang yang kedua kali. Inilah yang dinantikan dalam beberapa kali tulisannya Rasul Paulus. Saat-saat terindah dalam pengiringan kita. Waktu Dia datang yang kedua kali, maka tubuh yang berdosa ini, haleluya, akan dibebaskan oleh Tuhan. Anda diberikan tubuh kemuliaan yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun juga. Dan kalau Anda perhatikan, tidak hanya sampai hal-hal tersebut di atas, bahkan kuasa salib, pengorbanan Yesus akan membebaskan kita dari perbuatan si jahat. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 12 ayat 31. Yohanes pasal 12 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga
penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Hanya kekuatan darah anak domba Allah, karya salib Yesus yang bisa membebaskan kita dari kekuatan si jahat, yaitu kuasa iblis. Ketika Anda hidup dekat dan melekat kepada Tuhan, saya percaya iblis tidak akan mampu menghancurkan hidup kita. Kalaupun mungkin pengalaman Ayub di dalam Alkitab menceritakan di sana, dia harus menderita secara fisik, tetapi dia tidak pernah bisa merebut kehidupan daripada Ayub. Dia tidak bisa merusak yang paling hakiki dalam hidup seseorang, yaitu roh yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari percayakan hidupmu sepenuhnya. Walaupun iblis mencoba menjatuhkan kita dengan berbagai cara, jika engkau mencintai Tuhan dan percaya akan kekuatan salib, Anda akan melihat ternyata salib membentangkan maksud Allah yang melampaui pikiran manusia. Hukuman mati yang dijatuhkan Pilatus menggenapi rencana Allah supaya Anda dan saya diselamatkan. Yesus tetap tegar menjalani semua itu, yakni salib yang seakan-akan membayangi sepanjang hidupnya selama ada di muka bumi. Karena sekali lagi saudara, ketika Anda percaya kepada kematian, pengorbanan Yesus di kayu salib, dia ingin berkata pagi ini, penderitaanmu aku sanggup untuk melepaskannya. Saya bangga memiliki Yesus Kristus yang tidak hanya menyampaikan doktrin kepada orang-orang yang percaya kepada dia, tetapi dia juga bisa menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang percaya. Dia rindu Anda dibebaskan pagi hari ini untuk melihat bahwa dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan yang paling terakhir bagi saya, makna salib yang terindah adalah sebagai jalan untuk kita menerima keselamatan. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Berarti hanya Yesus yang bisa memproklamirkan dirinya sebagai juru selamat. Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang mau menggantikan dengan rela kesalahan saya dan saudara dengan mati di kayu salib. Mari pagi hari ini pertahankan imanmu dan selalu punya komitmen. Dengan penuh percaya Anda bisa berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekalipun banyak penderitaan yang harus aku hadapi, sebuah pujian ini akan mengingatkan kita kembali bahwa hanya salib Kristus yang mendatangkan kemenangan. Hanya salib Kristus yang memberikan keselamatan. Dan hanya salib Kristus, penderitaan yang sempurna, membuat kita bebas dari segala kelemahan dan sakit penyakit jika Anda percaya kepada kuasa salib Kristus. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku, di hidupku, oh, di hidupku. Ajar kami selalu mengingat karya keselamatan Tuhan. Kau yang rela mati di kayu salib, memberikan kemenangan, kebebasan, bahkan segala penderitaan, sakit penyakit. Satu saat kami akan diberikan tubuh yang baru, dibebaskan dari hidup yang lama. Terpujilah nama-Mu, kami diselamatkan hanya oleh karena Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat. Biarlah Jumat Agung ini
memberkati seluruh jemaat. Aku berdoa dan mengangkat tangan. Engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu ketika engkau percaya. Darah Yesus telah menyembuhkan engkau. Katakan engkau telah sembuh oleh darah anak domba Allah. Mereka yang di dalam kelemahan, terima kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup dan maut telah dikalahkan. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar setiap yang percaya menerima kekuatan baru. Saatnya kekasih Tuhan, kita terima berkat anugerah Allah Bapa, cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus sertai kita pagi ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya berkata bersama-sama, amin. Saya memberikan pengumuman kepada jemaat bahwa pada hari Minggu kita akan mengikuti perjamuan kudus yang asa, dan bersama dengan perjamuan itu kita akan mengikuti juga ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.